Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin membaca hikayah yang kelima, yaitu judulnya Fi Husnil Istiqomah, baiknya istiqomah. Jadi intinya, ini kesimpulan dari yang saya baca, itu bahwanya ada cerita tentang seorang raja. Orang raja ini dia muda, masih belum tua, jadi masih muda. Dia tuh merajai satu daerah, kemudian dia merasakan sesuatu yang tidak nikmat dalam beragama ini, kegundahan yang muncul di dalam hatinya. Kemudian dia tuh mengatakan kepada anak-anak buahnya itu, apakah manusia ini, para masyarakat ini merasakan seperti apa yang saya rasakan? Kemudian anak buahnya menjawab bahwa kalau masyarakat itu lebih beristiqomah dalam beribadah. Akhirnya si raja tadi pingin meminta bagaimana caranya supaya saya bisa istiqomah. Kemudian anak buah ini tadi memberikan saran kepada raja, bilang yang bisa membuat Anda beristiqomah adalah tentunya para ulama dan orang-orang soleh. Kemudian raja tersebut memanggil mereka semua supaya datang ke kerajaan. Kemudian raja tersebut mengatakan kepada orang-orang soleh dan para ulama tadi, supaya apa yang dilihat dari kekerajaanku ini, dari perkara yang taat sesuai dengan ketaatan, atau ada saran untuk melakukan semacam ini dan ini, maka raja tersebut meminta kepada para ulama itu untuk memerintahkan, fa'muruni biha, kalau itu cocok maka sampaikan nasihatnya, oh ini cocok. Kemudian kalau misalnya melihat sesuatu dari kemaksiatan, misalnya ketetapan yang ada itu melanggar syariat, maka tolong cegah saya untuk tidak melakukan perkara tersebut dalam kekerajaan ini. Akhirnya para ulama dan para orang-orang soleh ini melakukan apa yang menjadi tugasnya. Jadi mengoreksi sesuatu yang ada di kekerajaan tersebut, bahwasanya sesuatu yang sesuai dengan ketaatan maka dikatakan bahwa itu adalah bagus. Namun jika itu berupa maksiat, maka ulama dan para orang soleh ini mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, kemudian kekerajaan ini istiqomah semacam itu terus hingga sampai mencapai 400 tahun. Fastaqama lahul mulku arba'a mi'ati sanatin, di dalam 400 tahun istiqomah. Kemudian setelah istiqomah itu berjalan, tidak ada halangan, kemudian datanglah makhluk, yaitu iblis, la'anahullahu. Dia mengatakan kepada raja itu, atau menghadap kepada raja. Kemudian raja pun bertanya sama iblis itu, man anta, siapa kamu, nampaknya kok asing. Akhirnya iblis menjawab, anak iblis, saya adalah iblis. Tetapi akhirnya si raja tadi bertanya kembali, dari mana kamu? Kemudian iblis tadi menjawab, ana rajulun min bani Adam, saya adalah seseorang dari golongannya, keturunan dari anak Adam. Jadi ini kayak iblisnya sedang menyamar. Kemudian iblis tadi berkata kepada raja, bilang, lau kunta min bani Adam lamitta kama yamutu banu Adam wa innama anta ilah, katanya. Kemudian iblis ini menggodanya dengan pujian ini.
Jadi kalau kamu tuh adalah dari golongan Bani Adam, mestinya kamu sudah mati, katanya iblis tadi itu. Seperti halnya kebanyakan anak Adam itu mati. Tapi kamu tidak mati-mati sampai 400 tahun ini. Nah, berarti kamu itu adalah Tuhan, katanya iblis. Terus iblisnya menyuruh, fad'un nas ila ibadatik, maka ajaklah manusia itu untuk menyembahmu. Akhirnya setelah dirayu semacam itu oleh iblis, si raja tadi akhirnya di hatinya tuh mengatakan, yaitu tadi, merasa bahwa iya juga apa yang disampaikan iblis ini benar. Saya sudah hidup selama 400 tahun. Kalau andaikan saya tuh bukan dari golongan Bani Adam, mestinya saya sudah mati. Akhirnya apa? Akhirnya raja tadi akhirnya fasa'idal mimbar, naik kepada mimbar dan mengumumkan kepada masyarakatnya sambil berkata, ayyuhan nas inni akhfaitu alaikum amron wa qad hana waktu izharihi ta'lamuna anni malakukum arba'ami'ati sanatin. Katanya bilangnya gini, wahai manusia, sesungguhnya aku tuh menyamarkan atau menyembunyikan sesuatu kepada kalian semua. Satu perkara sudah saya simpan selama ini dan saatnya inilah untuk menampakkan kepada kalian. Kalian tahu semua bahwa kami atau saya merajai kekerajaan ini selama 400 tahun bersama kalian. Kalian tahu semua. Jadi walau kuntu min bani Adam lamitu kama yamutu banu Adam. Kalau kamu mau berpikir, ketahui bahwa andaikan saya itu dari keturunannya anak Adam, maka pasti saya sudah mati seperti halnya mati para anak turunnya Adam itu. Wa inna ma ana ilahun fa'buduni. Dan tentunya dan sampai detik ini saya pun tidak mati-mati. Berarti menunjukkan bahwa saya adalah seorang Tuhan. Maka sembahlah padaku, katanya raja tadi. Akhirnya ketika raja tadi sudah membabi buta semacam itu, akhirnya Allah memerintahkan atau memberikan wahyu kepada nabi pada zamannya kerajaan tersebut. Suruh memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa taala bilang gini. Anni istaqamtu lahu mastaqama falamma tahawwala ila ma'siyati fa wa'izzati wa jalali la usallitna alaihi bukhtun nasor wa sallatahu alaihi fadaraba unuqahu. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi pada zaman itu untuk menyampaikan bahwa sesungguhnya kamilah yang telah mendirikan atau mengkokohkan kekerajaan kamu sehingga kokoh sampai detik ini. Ketika kamu berpaling kepada maksiatku, maka demi sifat keagungan dan kemegahan Allah, maka saya akan menguasakan kepada kekerajaan kamu. Bukhtun Nasor, itu Raja Bukhtun Nasor. Kemudian Raja Bukhtun Nasor itu datang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menguasai kekerajaan atau merusak kekerajaannya raja yang muda tadi. Akhirnya mungkin di sini terjadi pertikaian sehingga akhirnya Raja Bukhtun Nasor ini memenggal kepala raja yang muda tadi, kemudian merampas atau mengambil semua harta-harta yang ada dari raja tersebut. Di sini diceritakan harta yang berhasil diambil oleh Raja Bukhtun Nasor adalah sampai muat 70 kapal. Isinya apa? Emas. Jadi 70 kapal ini isinya emas semua. Itu cerita dari bagusnya istiqomah. Maksudnya adalah yang bisa kita ambil pelajaran bahwa
al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu continue atau selalu melaksanakan dalam hal beribadah. Istiqomah tidak pernah luput, tidak pernah meninggalkannya. Kalau ditinggalkan ya diqodoi. Beristiqomah dalam beragama ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan langgeng, yakni kekal, yakni Allah yang menegakkannya, seperti yang dilakukan oleh raja ini. Kerajaannya raja ini dikokohkan, dikuatkan, bahkan orang raja ini diberikan umur panjang sehingga mencapai umur 400 tahun memimpin kerajaannya. Kemudian karena tumbuhnya kesombongan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sesosok makhluk lagi untuk menyombongi apa yang dia sombongkan, sehingga dengan keagungan Allah, zat agung Allah itu, kesombongan orang itu langsung hancur seketika. Jadi di atas langit masih ada langit. Jadi makanya jangan sombong, karena hak kesombongan itu mestinya adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sekian hikayah yang ke nomor 5. Jika ada yang perlu dikoreksi silahkan bisa berkomentar. Ketika ada kesalahan mungkin kan dari sebuah cerita, karena ini ya ceritanya ya jarang didengar. Saya pun baru baca-baca ini, dan keterangan ini, kitab ini ya dulu waktu ngaji itu disarankan oleh Kiai Haji Abdullah Habib Fakih. Jadi makanya kemudian saya ini punya kitabnya. Kalau dulu tuh punya PDF-nya, kemudian waktu ulang tahun dikasih sama istri tercinta hadiah kitab ini rasanya senang sekali. Makanya saya ingin dalam pertemuan membuat video selama ini, inginnya adalah membaca dari hikayah yang pertama ini sampai hikayah yang terakhir nanti. Semoga kami juga diberikan istiqomah sehingga mampu menghatamkan satu kitab ini. Demikian dari kami. Astaghfirullah min qaulin bila amalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.